Kita manusia bukan fans dari ketidakpastian. Saat satu fenomena terjadi, kita cenderung tertarik untuk mencari alasan kenapa itu terjadi. Dan kita tidak suka untuk merasa tidak tahu. Kita tidak suka berada di dalam ketidakpastian. Terlebih jika ini mengenai fenomena buruk yang terjadi terhadap kita, baik secara individu maupun sebagai satu masyarakat. Terkadang disinilah teori konspirasi mengambil tempat. Karena selain menyediakan alasan untuk dipercaya kenapa sesuatu yang buruk terjadi, teori konspirasi juga seringkali menyediakan objek atau agent yang bertanggung jawab atas keburukan yang terjadi. Hal ini sering terjadi pada tim olahraga yang kalah dalam pertandingan dan partai yang kalah dalam pemilu. Mereka seringkali percaya bahwa ada kecurangan, ada manipulasi, ada konspirasi yang terjadi di balik kekalahan yang menimpa mereka. Teori konspirasi tidak selalu salah. Dalam sejarah, kita pernah mencatat beberapa hipotesa konspirasi yang ternyata adalah fakta. Bahkan akar dari kenapa teori konspirasi terdengar begitu mempesona bergema di telinga kita adalah indera kita terlatih untuk menemukan pola. Manusia sangat baik dalam menangkap pola. Kita bisa membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang karena kita bisa menangkap pola dari informasi yang kita terima setiap hari. Jadi, dasar dari kenapa teori konspirasi bisa mudah diterima orang adalah ini salah satu dari cara kita bertahan hidup. Kita mencari pola yang handal. Saat kita melihat langit mendung, biasanya akan terjadi hujan. Saat kita merasa perut kita perih setelah minum kopi, kita bisa menghindari meminumnya di waktu mendatang. Saat kita melihat orang gelisah saat berbicara, kita bisa merasa ada yang salah dengan apa yang dikatakannya. Tapi bukan hanya itu saja, rasa takut adalah faktor yang besar dalam pergerakan teori konspirasi. Berita konspirasi seringkali datang dengan pernyataan bahwa kamu sudah dibohongi, kamu sudah dicuci otak, sehingga si pendengar melepaskan apa yang dirasa sudah diketahuinya selama ini dan menerima informasi baru ini sebagai satu kebenaran. Berita konspirasi juga sering menunjukkan apa-apa yang salah dengan dunia ini. Perusahaan besar itu tamak, pemerintah itu korup, atau seluruh aspek kehidupan kita ini diatur oleh sekelompok orang-orang kaya yang ingin menguasai dunia. Rasa takut inilah yang membuat orang bergerak. Rasa takut ini yang mendorong orang-orang bertindak. Jika teori konspirasi ini disebarkan oleh orang dengan kepentingan yang tidak baik, maka gerakan dan tindakan orang-orang yang percaya bahwa teori konspirasi ini benar bisa merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Di zaman dimana kita bisa dengan mudah mengakses informasi tentang segala hal, kenapa orang-orang masih bisa termakan teori konspirasi palsu? Teori konspirasi yang bertahan lama dan tertanam kuat kebanyakan tidak berdasar pada sesuatu yang bisa dibuktikan, baik karena keterbatasan teknologi dari subjeknya maupun karena hal lain. Membuat ini menjadi sebuah kepercayaan, dan kepercayaan tidak mudah digoyahkan. Orang percaya apa yang mereka ingin percayai. Teori konspirasi tidak selalu salah. Itulah kenapa kita harus selalu menjaga pikiran kita terbuka. Teori konspirasi seringkali mengajak kita untuk berpikir kritis, dan bagus untuk menjadi kritis. Hanya saja, kita harus tetap waspada. Apakah yang kita percaya itu benar, atau kita hanya takut merasa tidak tahu?